Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas ya teman-teman tentang sebuah tema ya. Sesungguhnya dia bukan abaikan kamu, inilah kebenarannya. Sesungguhnya dia bukan abaikan kamu, inilah kebenarannya. Teman-teman, kita akan coba lihat ya. Mungkin kamu berasa orang ini kayak abain kamu, gitu ya. Mungkin dia nggak peduli sama kamu ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita akan ungkap sebenarnya kebenarannya ada apa sih ya. Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa, ciri-cirinya orang ini ya. Yang pertama, ya. Orang ini itu seneng kalau ngelihat segala sesuatu itu dengan lebih jelas, dengan lebih menyeluruh, ya. Jadi, orang yang kamu rasa mungkin kayak diemin kamu, nyuekin kamu, atau nggak peduli ini, sebenarnya adalah seseorang yang sedang berusaha melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, ya. Ada hal-hal yang lagi coba dia renungin, ada lagi hal-hal yang lagi coba dia teliti lagi, ada hal yang lagi coba dia observasi lagi, atau memang dia tuh jelas mau bikin segala sesuatu itu lebih clear teman-teman ya. Oke. Orang ini itu memang ada ya, sisi dia itu masih ada sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya dia. Jadi secara umur ataupun secara pemikiran ya, dia itu memang apa ya namanya, masih muda, masih baby gitu loh ya. Dimana itu membuat dia menyadari kalau dia mau punya hubungan dan sebagainya ya teman-teman. Ini ngomongin soal tanggung jawab lebih, responsibility. Ngomongin soal tanggung jawab, kewajiban. Nah itu yang dia coba untuk tilik, lihat lebih jauh, mencari tahu. Dia udah siap bang untuk men-taking care, untuk bertanggung jawab sama hubungan yang lebih jauh, apalagi kalau udah ke arah yang relationship serius, nanti kalau ada pernikahan lah, ada anak lah, itu kan tanggung jawabnya jadi semakin banyak ya. Itu yang dia coba untuk mencari tahu, aku udah siap belum sih secara pemikiran, aku udah siap belum sih secara mental ya. Oke. Nah, sehingga orang ini ngerasa aku tuh butuh waktu gitu loh ya. Aku butuh waktu. Dan waktu ini sangat penting buat dia gitu loh. Kenapa? Pada saat yang nggak tepat melakukan hal yang nggak tepat pun itu bisa jadi sesuatu yang salah gitu loh ya. Walaupun halnya tepat tapi momentumnya nggak tepat gitu loh. Jadi orang ini tuh sebenarnya bukan nyuekin kamu, tapi dia ngerasa dia butuh untuk melihat dengan benar-benar, dengan lebih jelas, mencari pencerahan ya teman-teman. Oke. Dan orang ini merasa begitu ada sisi di mana dia ngerasa banyak sekali perubahan ya, di mana di satu sisi dia ngerasa bahwa dia udah siap belum nih untuk perubahan-perubahan itu kalau ke arah relationship ya, apakah sudah siap kalau perubahannya ke arah sana gitu loh ya. Karena ngomongin soal relationship dan tanggung jawab itu soalnya perubahannya sangat banyak ya. Oke. Orangnya ini kelihatannya kayak masih suka main kesannya gitu loh ya. Ada sisi dia kayak playful. Ada beberapa dari kalian yang mungkin kenal sama dia pada saat lagi perayaan sesuatu ya. Ada pesta, ada kumpul-kumpul, ada celebration gitu. Di sini kamu berdealing dengan seseorang yang banyak ya, banyak banget komunikasi sama kamu melalui pesan tertulis ya, atau di sini orang ini memang kerjanya berhubungan dengan dokumen juga bisa teman-teman. Oke. Orang ini itu sedang berusaha berpikir sangat banyak. Orang ini pemikir. Di satu sisi ada sisi kekanak-kanakannya, tapi sekarang dengan segala situasi dia mulai berpikir nih. Karena kalau yang Sora lihat di sini, ini ada situasi di mana ya, keadaan ini sepertinya sudah mulai ke arah hubungan yang serius yang melibatkan yang namanya dokumen tertulis ya. Jadi di sini ada sesuatu yang formal, dokumen tertulis. Jadi yang dipikirin sama dia itu benar-benar mendalam. Oke. Orang ini itu tahu ya bahwa akan ada awal yang baru kalau dia benar-benar mau serius sama kamu, dan dia memilih untuk diam karena benar-benar dia mau memahami situasi dan keadaan ini dengan sebenar-benarnya. Ya. Karena dia tahu dia butuh periode untuk saling bertumbuh ya. Artinya dia ngerasa dia itu masih dalam proses growing. Dan di sini kalau Sora lihat ada beberapa yang secara ekonomi atau situasi finansial dia ngerasa kayak
finansial aku, investasi aku, kerjaan aku itu masih tahapnya growing, masih berkembang. Jadi belum benar-benar solid gitu ya teman-teman di sini. Ya, sih dia tuh masih kayak berusaha untuk aku tuh masalah finansial mesti bener-bener siap. Keadaan dia pada saat ini. Sih teman-teman, dia itu sekarang saat ini sedang dalam situasi yang penuh kompetisi. Mungkin dalam pekerjaannya banyak kompetisi, banyak tekanan, banyak hal yang harus dia capai gitu ya. Artinya dia itu dalam situasi yang memang juga ada banyak keinginan. Tapi di sini juga ada mungkin clash keinginan antara kamu sama dia. Kamu pinginnya A, dia pinginnya B. Kamu pinginnya Z, dia pinginnya M, dan seterusnya ya teman-teman. Sehingga orang ini tuh benar-benar mau mikir buat ke depannya teman-teman. Orang ini benar-benar mikir untuk ke depannya seperti apa. Sehingga dia memilih untuk lebih banyak stalking kamu pada saat ini dari kejauhan. Kalau saudara di sini banyak yang lagi stalking ya. Benar-benar mau pantau dulu situasinya seperti apa. Dan di sini dia seperti sedang menunggu sih. Ada sesuatu di sini yang teman-teman dia tunggu. Kalau surat di sini juga banyak yang mungkin menunggu situasi finansial yang membaik, gitu loh. Orang itu pingin sukses, orang ini pingin berhasil. Jadi memang tekad ambisi dia buat sukses, buat berhasil itu kuat. Ya, sehingga dia merasa kalau aku sukses, kalau aku berhasil, kalau ambisi aku bisa tercapai, aku bisa mencapai segala sesuatu yang lain dengan lebih baik. Dan orang ini berpikir untuk lebih banyak menyelami proses pendewasaan baik dan buruknya hubungan ini kalau dilanjutkan seperti apa. Karena di sini masih ada juga istilahnya pergesekan ya. Kamu sama dia itu masih ada pergesekan, masih ada pola pikir yang berseberangan, masih ada hal-hal yang kalian nggak sejalan. Itu yang buat dia itu makin berpikir deh, aku memilih untuk pasif gitu loh ya. Aku mikir dulu gitu loh. Kenapa? Karena orang ini tuh ada yang mau dicapai sama dia teman-teman ya. Dia tuh kayak bener-bener pengen pencapaiannya tuh bener-bener kayak aku harus berhasil, aku harus sukses, dan itu yang sedang jadi fokusnya dia gitu. Ntar ya kita coba lihat apa yang sebenarnya dia rasain. Kenapa dia nyuekin kamu? Sebenarnya dia bukan nyuekin kamu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia itu ragu-ragu teman-teman. Di sini ada keraguan-raguan ya. Karena dia itu takut. Ya, dia itu takut mungkin ditolak ya. Dia itu takut ditolak sama mungkin keluarga kamu, pihak kamu, teman-teman kamu dan sebagainya ya. Tapi di sini juga ada juga yang ragu-ragu. Kenapa? Karena dia merasa aku belum jejak gitu loh langkah aku. Masih banyak ketakutan dan kekhawatiran dia gitu loh. Karena apa? Masih banyak yang dia ngerasa aku belum benar-benar maksimal gitu loh. Aku belum benar-benar kuat. Bentar, ini nggak dipakai. Dia ngerasa kayak dia berusaha membohongi hatinya sendiri. Nah, oke. Di sini dia itu berusaha untuk membohongi hatinya sendiri. Gitu loh. Aku beneran sayang nggak ya? Gitu. Jadi dia berusaha ada sisi denial, ada berusaha sisi benar-benar mempertanyakan hatinya dia karena dia nggak mau benar-benar kayak dia tuh mau benar-benar ini adalah sesuatu yang worth it gitu loh. Jadi benar-benar dia tuh kayak nggak mau sekedar untuk ngikutin emosi hati aja gitu. Ya. Karena dia ngerasa masih banyak hal yang harus dikompromiin di antara kalian gitu loh. Karena di sini masih mungkin ada perasaan-perasaan apa ya yang kalau saudara lihat ya di sini. Kalian tuh belum sepenuhnya kayak sejalan gitu. Dan dia ngerasa kayak masih banyak hal yang mungkin unek-unek dia teman-teman. Yang kalau saudara di sini dia belum omongin semua ke kamu atau belum ketemu jalan tengahnya. Begitu juga sebaliknya. Dia ngerasa nih kayaknya kamu ada unek-unek yang mungkin belum kamu sampein, yang belum benar-benar kalian ungkapin sepenuhnya gitu. Jadi yang dia pikirin adalah kita bisa nggak sih berkompromi? Dia menyadari gitu. Dia tuh ragu, dia belum yakin kalau dia benar-benar bisa berkompromi sama kamu sebenarnya. Makanya dia memilih diem, ya, cuek gitu loh. Karena dia berusaha berpikir resolusinya apa gitu loh. Resolusinya apa? Jawaban dari masalah ini apa sebenarnya gitu loh.
Bisa nggak kita kompromi? Bisa nggak kamu kompromi? Di sini ada keinginan yang berbeda kan tadi Sora udah bilang. Itu yang masih dia pikirin. Bisa nggak ya kamu kompromi? Bisa nggak ya aku kompromi? Gitu loh. Makanya dia memilih untuk ngejauh dulu, gitu loh. Kenapa? Karena dia benar-benar mau mikir, aku udah siap belum? Secara jujur kayak aku bisa kompromi nih. Karena dia tidak mau terbawa emosi karena baper, romantisasi berlebihan gitu ya, sehingga kehilangan akal sehat, kehilangan logika, kehilangan hal-hal yang harusnya dijadiin benar-benar penilaian. Jadi sebenarnya teman-teman, dia itu orangnya tuh realistis banget gitu loh. Ada sisi realistis, ada sisi yang dia nggak yakin, itu bercampur aduk gitu loh. Karena dia ngeliat masih banyak hal-hal yang kalian itu berbeda. Ya, ingat Sora tim yang bacain apa adanya. Jadi maaf kalau pembacaan itu Sora akan apa adanya aja ya. Di sini dia merasa kayak masih banyak perbedaan kalian yang dia ngerasa kayak ya itu tadi, kita belum ketemu nih resolusinya, kita belum ketemu solusinya gitu loh. Jadi kesana tuh sekarang jadi jauh karena dia kayak bener-bener mikir dan dia sebenarnya punya harapan gitu loh. Ini kayak turning point buat kalian, buat bener-bener mikir buat dia gitu loh. Kamu bisa nggak dengan perbedaan visi misi, keinginan, gaya hidup atau apapun itu yang berbeda di antara kalian, bisa nggak dikompromiin? Bisa nggak ada jalan tengahnya? Ya, karena di sini mungkin banget ada banyak perbedaan, apapun itu ya, dari yang ekstrim sampai yang biasa. Misalnya perbedaan keyakinan, ya, perbedaan kebudayaan. Bisa nggak kamu ngikutin? Jadi siapa yang mau ngalah nih? Kamu ikut keyakinan dia atau dia ikut keyakinan kamu? Atau cara berpikir dan sebagainya. Ini jadi sesuatu yang dia memilih untuk diem gitu loh. Karena ini adalah turn point buat dia. Ini adalah sesuatu momentum yang penting untuk benar-benar nentuin gitu loh. Season ini mau disudahin apa season ini mau dilanjutin. Oke. Dan dia tahu gitu loh. Energi ini tuh nantinya jadinya akan kejar mengejar gitu loh. Tapi menurut dia menahan diri karena dia tidak mau gitu loh. Dia tidak mau ini jadi adegan kejar mengejar. Ya. Karena di sini ada masalah tentang prinsip ya. Kalau yang Sora lihat, dia itu ada beberapa prinsip yang mungkin beda sama kamu. Dan orang ini merasa masih ada ego akunya gitu loh. Ya, yang belum mendapat pengakuan juga dari orang-orang karena situasi dan keadaannya dia. Dan dia nggak mau kamu jadi seperti yang dia mau hanya demi supaya sama dia, dan sebaliknya dia nggak mau dia hanya menjadi apa yang kamu mau supaya dapat sama kamu gitu. Sebenarnya ada keinginan dia untuk kembali gitu loh, untuk gimana ya, seperti dulu lagi gitu loh. Hanya dia berusaha mengontrol hati dan perasaannya. Tadi kan Sora udah bilang, dia berusaha menyembunyikan, berusaha denial, berusaha mengontrol perasaannya. Karena di sini sama-sama ada ego. Dia ngerasa masih ada ego antara kamu sama dia. Ini yang sebenar-benarnya ya dibaca. Oke. Tapi kenangan tentang kamu masih banyak membekas tuh. Oke. Jadi kalau ditanya sayang nggak, sayang. Kenangan tentang kamu pun masih banyak gitu loh. Cuman itu tadi gitu loh. Ini adalah satu momentum penting, mau lanjut atau mau udahan, karena banyak banget hal yang mesti diselesaikan. Dan dia berharap ada banyak keajaiban bisa terjadi sama hidupnya dia, yang mungkin yang tadi Sorodi bilang, kehidupan dia yang belum berhasil, belum sukses gitu loh. Jadi kalau dia diemin kamu, itu bukan karena nggak sayang ya. Dia punya perasaan. Perasaan itulah yang dia tekan-tekan, yang dia kontrol gitu loh. Ya, tuh. Sebenarnya perasaan dia tuh kencang banget ke kamu. Perasaan dia kuat banget ke kamu. Untuk kayak ayo ketemu atau apa gitu. Cuma itu tadi gitu loh. Dia itu berusaha untuk tidak obsesi sama kamu. Karena sebenarnya di sini kalau dia ngikutin, dia tuh obsesi sama kamu ya. Dia berusaha nahan dirinya tuh nggak gampang loh teman-teman. Untuk abain kamu tuh nggak gampang sebenarnya. Cuma dia merasa mungkin itu yang terbaik gitu loh. Kalau aku harus sekarang, karena dia tidak mau terikat cuman berdasarkan posesif, egois, bucin tanpa arah dan tujuan yang jelas gitu loh ya. Tanpa melihat situasi dan keadaan, tanpa melihat faktor dua hati gitu loh. Karena dia mau benar-benar jalan yang diambil ke depannya pun harus sesuatu langkah yang benar-benar tepat gitu loh. Paham ya? Jadi bukan karena sekedar, oh
Pokoknya yang penting bucin deh, pokoknya judulnya bucin, apapun yang terjadi ke depan pokoknya atas nama cinta gitu ibaratnya ya, kata-katanya. Itu dia nggak mau gitu. Kalau dia ngomongin atas nama cinta bisa, cuma dia nahan diri sih. Dia orang yang sangat realistis. Ada situasi finansial yang mempengaruhi dan hal-hal penting lainnya. Ya tadi Sora udah bilang, perbedaan-perbedaan di antara kalian. Orang ini memori ke kamunya kuat sih. Ya. Dan dia benar-benar pengen jadi sukses. Apalagi yang dia rasain sebenarnya. Orang ini pun jauh dari kamu. Ada beberapa yang dia tuh LDR. Jadi makinlah sulit situasi dan keadaan ini ya. Gitu loh. Kan beda dengan ketemuan langsung. Dia tuh sebenarnya sakit, kepisah dari kamu. Gitu loh. Cuman dia merasa kalau sekarang kita seperti ini, terpisah dulu, break up dulu, kalau memang itu yang terbaik buat kita. Ada penyesalan dia. Mungkin dia nyesel, kok kita sampai sejauh ini ya. Gitu loh. Tanpa udah sejauh ini tapi belum, ternyata tidak tahu kalau ternyata bakalan sedalam ini gitu loh. Dan dia merasa ada beberapa hal yang dia kayak ngerasa mungkin dia nyeselin, kayak kenapa dari awal kita nggak ngomongin banyak hal, kenapa dari awal aku nggak jelasin sama kamu gitu loh, kenapa dari awal kita nggak ngomong serius gitu. Karena dia ngerasa di satu sisi aku tuh ngasih kamu harapan palsu dengan mungkin dia sebelumnya menggampangkan masalah di antara kalian, perbedaan di antara kalian. Perbedaan itu nggak harus keyakinan ya, apapun cara berpikir, cara merespon, secara perasaan gitu loh. Artinya tuh di sini ada, dan kondisi keadaan dia tuh yang kesana tuh kayak PHP. Mungkin dia kayak udah keburu janjiin kamu tanpa benar-benar berpikir perihal keuangan dan perihal perbedaan kalian. Karena di sini di satu sisi dia mungkin nggak ngomong kalau sebenarnya dia berharap kamu yang banyak kalah dan sebagainya. Ya. Teman-teman, ambillah waktu ini sebagai sesuatu yang sebenarnya adalah waktu yang terbaik untuk benar-benar berpikir, gitu ya. Benar-benar berpikir. Oke? Ini saatnya benar-benar untuk setiap hal itu untuk benar-benar dipikirin benar-benar. Ya, kamu mungkin bisa diskusi sama teman kamu atau orang-orang di dekat kamu, gitu loh. Itu juga yang diambil ke depannya sama dia, gitu. Yang diinginkan ke depannya di antara kalian. Orang ini apapun tujuannya teman-teman, dia pingin bangkit ya, dia pingin bangkit ya, dan dia pingin melakukan pergerakan lagi sama kamu ya. Pada akhirnya kalian bisa sama-sama atau enggak, orang ini akan ada pergerakan sama kamu. Orang ini akan mulai ngomong apa adanya sama kamu, segala yang dia khawatirkan dan segala yang dia takutkan. Jadi isu-isu selama ini yang dia pendam itu akan dia ngomongin. Oke. Jadi dia akan mulai ngomongin, kalian bisa ketemu jalan tengah apa enggak? Ya, jadi kayak bangkit, yuk kita ngomongin jalan tengah, jalan keluarnya dari ketakutan aku ini gitu loh ya. Tujuan aku apa sih selama ini? Apa aja yang aku pikiran tuh dia akan mulai terbuka sama kamu, ketakutan-ketakutannya dia ya. Oke. Dia akan mulai ketemu kamu mungkin dengan santai dulu, ketemu dulu, ngomong dulu gitu loh ya. Oke. Sampai dia itu bisa ngomong sama kamu, mulai untuk tuliskan apa aja sih yang jadi isu di antara kalian atau masalah di antara kalian. Ada nggak? Bisa nggak kita ketemu jalan tengahnya? Kalau bisa, sebenarnya besar ya keinginan dia untuk bisa melanjutkan hubungan ini sebenarnya. Ya, cuman dia mau kasih tahuin kamu, dia juga masih butuh waktu untuk masalah finansial. Intinya dia mau ketemu, ngomongin dulu segala ketakutan, kekhawatiran, lalu baru menentukan aksi apa yang akan kalian lakukan. Mau udahan atau mau lanjutin, gitu ya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, coba dilihat dulu, benar-benar ya, dipantau dulu, gitu loh ya. Artinya, oke. Kamu harus tahu kalau apapun yang kedepannya, kamu harus terlibat dalam perencanaan itu. Artinya ini bukan cuman satu sisi, bukan cuman tentang dia aja, bukan cuma tentang kamu aja, tapi tentang kalian. Jadi nggak bisa cuman kayak, oh dia doang yang ngalah, oh kamu doang yang ngalah. Kedua-duanya harus working on it. Kalau ketemu jalan tengah, hubungan ini sangat mungkin bisa dilanjutin. Karena dia ada sisi yang kayak, ya itu tadi, nyesel karena kasih kamu harapan, ternyata situasi sama keadaan dia belum cukup, benar-benar cukup baik lah ibaratnya. Oke? Sora akan kasih lihat
akan ambil beberapa tanggal yang mungkin yang jadi tanggal dia akan coba ngubungin kamu ya teman-teman. Oke. Orang ini coba bangkit dari segala kekhawatiran dan akan ngomongin sama kamu. Ya, apa yang sebaiknya diambil. Mau lanjut apa enggak, yang terbaik buat kalian. Itu yang diharapin. Tanggal yang muncul 8, 21, 16, 15, 28, 13, 4, dan 22. Dicek ya, tanggal itu bisa berarti tanggal dia nemuin kamu, tanggal mulai komunikasi lagi sama kamu, tanggal jadian, tanggal ulang tahun, dan sebagainya. Jangan lupa teman-teman yang kepingin beli cincin kupu-kupu, kalung kupu-kupu dengan fungsi masing-masing, melepas trauma negatif, membawa energi cahaya, menarik positivity, silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot, oke? DM aja ya. Buat ibu-ibu, mbak-mbak yang bingung caranya, silahkan minta tolong teman, tetangga ya. Teman, tetangga, anak, saudara pasti mau kok nolongin kalau ibu bilang, nih, ini channelnya Sora, aku mau ini deh, mau belanja tapi bingung. Nah, oke. Batu rose quartz asli yang sudah Sora program ya. Dan kita akan coba lihat untuk astrologinya yang terbuka di sini. Libra, Sagittarius, Scorpio, Aries, Gemini, Capricorn. Kita Sora tambahin lagi ya. Gemini lagi dan ada dari Libra lagi. Ya ampun, Libra sampai 3. Strong amat Libranya. Bener-bener ya, Libra itu kan pertimbangan. Jadi sesuai kan sama bacaannya. Pertimbangan banget. Untuk yang mau personal reading juga bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Nah, kita coba lihat. LIUNND TYIS VM CHP V B dan T. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan lupa main ke channel pertama Sora juga di Sora Tarot. Sampai kita ketemu. Bye bye.